Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa buat rekan trader semuanya. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Moritz. Kembali lagi bersama Amarket di analis harian kita hari ini, hari Selasa di penghujung tahun 2025, tanggal 30 Desember. Besok hari terakhir. Kita terus melangkah dan terus melangkah. Dan rekan trader, keadaan terus berjalan rekan trader. Kita bisa lihat bagaimana situasi yang terjadi. Emas luar biasa rekan trader. Aksi profit taking, ingat kemarin saya bilang pullback, aksi profit taking, dan terjadi. Emas melemah hingga 4.300 rekan trader. Bayangkan 4.500 turun menjadi 4.300 adalah sesuatu yang sangat luar binasa rekan trader. Tapi yang penting udah sampai 4.500. Dan masalah 4.300 ini adalah sebagai pelontar. Sebelum melontarkan peluru, dia harus ditarik dulu ke belakang. Nah, setelah itu akan terjun lagi menuju ke depan. Tapi rekan trader, kita akan bahas hal tersebut. Sebelumnya, kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Untuk perdagangan hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana keadaan yang terjadi di pasar. Rekan trader sangat luar biasa. Kita bisa lihat dimulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kemarin sangat statis pergerakannya, bergerak menuju level 97.809, terjun lagi dan akhirnya ditutup di seputaran 97.633. Sedangkan untuk Euro USD kemarin walaupun sempat naik rekan trader, sempat naik Euro USD ini menembus level 1.17883, tapi dia juga jatuh di level 1.17488 dan akhirnya menutup perdagangan di seputaran 1.17709. Pound sterling pun juga rekan trader pada prinsipnya kemarin bergerak datar, naik turun lah. Sempat menembus level 1.3682. Ya, dia kembali lagi naik dan menutup perdagangannya itu di posisi 1.35090. Bagaimanakah untuk gold? Gold jangan ditanya lagi rekan trader. Benar-benar sesuatu yang sangat luar binasa. 4.550 di pembukaan harian gold jatuh bebas, mencium tanah rekan trader. Yang pasti nggak bau tanah sih, tapi artinya dia mencium tanah kemarin. 4.301. Bayangkan rekan trader, sangat luar binasa. Tapi itu hal yang biasa. Aksi profit taking lah setelah mencapai level tertinggi dalam sejarah 4.550. Emas benar-benar jatuh bebas. Tapi hari ini emas akan mencoba naik lagi rekan trader. Seberapakah kenaikannya? Apakah dia bisa akan kembali lagi ke 4.400? Kita akan lihat bersama-sama nanti. Dan untuk USD yen Jepang kemarin ya roman-romannya ya pada lebih melemah rekan trader, dibuka di posisi yang sangat tinggi rekan trader di seputaran 156. Dia terjatuh hingga 155.914, menutup perdagangan di seputaran 156.026. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi di hari kemarin rekan trader. Dan seperti biasa, setiap hari akan selalu ada tema-tema harian yang sangat menarik yang selalu kami sajikan untuk rekan trader semuanya. Dan untuk hari ini, tema yang ingin saya bawakan untuk rekan trader hari ini sangat luar binasa. Emas saatnya menguat setelah aksi
profit taking. Nah, dari sini kita udah bisa lihat rekan trader. Dari judulnya emas saatnya menguat, kita sudah bisa lihat apa yang akan terjadi rekan trader. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader, emas kembali lagi mencoba ke level yang lebih tinggi setelah kemarin benar-benar jatuh bebas rekan trader ya. Kemarin benar-benar jatuh bebas, rekan trader bisa lihat emas sangat luar biasa rekan trader. Kita bisa lihat sama rekan trader saya sambil mencari. Nah, oke, hari ini tanggal berapa ini? 31 ya. Oke. Kita bisa lihat bagaimana emas kemarin benar-benar terjatuh 4.300. Bayangkan 4.500. Dia jatuh jadi 4.301. Hal yang sangat luar biasa. Dan sudah saya peringatkan kemarin buat rekan trader semuanya, hati-hati serangan balik mendadak membuat emas itu jatuh. Dan terjadi. Nah, itu dia. Ini bukan karena saya dapat informasi A1 dari New York rekan trader, tapi kenyataannya memang sudah bisa dilihat dan ditakar rekan trader. Sudah bisa kita melihat bahwa emas kemungkinan besar akan sedikit terkoreksi. Tapi kemarin itu koreksinya sangat luar biasa rekan trader semuanya. 4.300. Mau bikin gimana rekan trader? Itu ya memang pasar seperti kayak gitu rekan trader. Ada momen di saat dia sudah sampai level tertinggi, setelah itu aksi profit taking yang terjadi membuat emas ini agak sedikit terkoreksi. Tapi secara garis besar emas masih berada dalam jalur bullish. Masih tetap akan berada jalur bullish. Saya mencoba mengambil sebuah ilustrasi bahwa pergerakan yang terjadi pada emas itu seperti ketapel. Sebelum dilontarkan, ditarik dulu rekan trader. Artinya posisi ditarik itu adalah posisi yang terjadi kemarin. Emas agak sedikit mengalami pelemahan, turun sehingga 4.301. Tapi rekan trader, nanti dini hari nanti akan ada rislah dari FOMC. Rislah ini setidaknya akan membatasi pergerakan yang terjadi pada emas untuk terjadi pelemahan. Setidaknya dari rislah kita sudah bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kemungkinan besar rislah ini adalah menetapkan apa dari yang pernah terjadi sebelumnya di saat pertemuan FOMC. Kita tahu pertemuan FOMC pemangkasan tingkat suku bunga, dan kita bisa lihat bahwa tendensi lebih dovish terjadi. Ini juga yang menyebabkan emas bisa naik sampai level tertinggi rekan trader 4.500. Di luar geopolitik, tapi setidaknya pertemuan FOMC yang terjadi bulan ini ya, dia membuat emas itu naik sampai 4.500. Berdasarkan data-data sudah mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, rislah FOMC ini setidaknya akan menjadi sebuah trigger agar emas ini mencoba kembali lagi naik. Tapi sontoloyo juga ya rekan trader ya, pemain pasar besar. Mereka udah tahu emas itu udah sampai di puncak tertinggi. Jadi memang saatnya emas itu harus agak sedikit jatuh dulu, supaya emas bisa tahu di mana posisinya rekan trader. Karena terlalu tinggi pun juga akan menjadi suatu kesombongan rekan trader. Jadi harus jatuh dulu rekan trader. Oleh karena itu, kejatuhan yang terjadi pada emas kemarin adalah hal yang biasa. Ya kata orang timur, water lah, kecil-kecil itu. water air kecil itu masalahnya. Tapi setidaknya rekan trader, pasar bereaksi dengan cepat. Reaksi pasar akan terjadi, dan harap diperhatikan bahwa sekarang pasar akan menunggu rislah FOMC. Rislah FOMC sebenarnya kita udah tahu rislah FOMC itu arahnya kemana. Dia lebih menekankan bahwa dovish akan terjadi. Dia akan melihat kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga yang akan terjadi di kemudian hari. Dia juga akan mempertimbangkan bagaimana keputusan statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump yang menyatakan bahwa kemungkinan ketua The Fed berikutnya itu lebih menekankan pada suku bunga yang rendah. Dan Donald Trump pun juga tidak mau mengambil risiko. Donald Trump dari awal langsung menyatakan bahwa dia akan memilih seorang kepala The Fed yang mencintai suku bunga rendah, supaya korelasi dengan pergerakan ekonomi dari kabinet dia, rekan trader semuanya.
Nah, dari sini kita udah bisa melihat bahwa memang sebenarnya dengan adanya tingkat suku bunga yang lebih rendah akan membuat emas naik, rekan trader. Oke, kita di tahun 2025 4.500, 4.450, sorry, belum sampai 4.500 ya, 4.000, ya 4.500 ya, 4.450, sorry. Kita lihat rekan trader, emas, sorry, 4.500, sorry, 4.550, sorry, 4.550. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah dia ini bisa sampai 5.000, rekan trader? Kalau menurut saya banyak ahli analisator udah menyatakan bahwa emas akan mencapai 5.000, sorry, kepala saya pusing. Mencapai 5.000. Apakah ini akan terjadi 5.000? Menurut saya ya kemungkinan besar oke. Tapi kita akan melihat juga di tahun 2026 untuk beberapa saat ke depan kayaknya kita akan melihat sangat sulit untuk bisa sampai ke 5.000. Tapi kita akan melihat bagaimana reaksi yang akan terjadi pada rapat pertemuan FOMC tanggal 28 Januari nanti. Ini yang menjadi trigger rekan trader bagaimana pergerakan ke depan. Tapi rekan trader, sesuai dengan tema kita hari ini bahwa emas saatnya menguat setelah aksi profit taking, ini akan ditandai dengan rislah FOMC nanti, dini hari nanti. Dan apabila itu terjadi, artinya 4.300 yang sempat terjadi, 4.301 yang sempat terjadi hari ini, kemarin, itu kemungkinan besar sudah menjadi dasar jangkar yang akan ditetapkan sebelum emas mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Minimal dia akan mencoba sampai ke 4.400. Dan kalau tidak ada halangan, rintangan, kendala, gangguan, waduh, udah semuanya ini, dia akan mencoba sampai 4.500 lagi. Tapi untuk saat ini kita akan memasuki tahun baru dengan pergerakan emas antara 4.300 menuju 4.400 sampai 4.500. Sepertinya Belanda masih jauh. Kita nikmati dulu emas menuju akhir tahun. Setelah itu kita bertempur lagi dan melihat bagaimana pergerakan. Tapi setidaknya 4.300 akan menjadi jangkar emas untuk mencoba naik mencapai level tertinggi terbaru dalam sejarah. Demikianlah, masa nggak pakai merdeka rekan trader, tapi demikianlah. Oke rekan trader, thank you udah melihat dan menyaksikan tema harian kita. Saatnya kita akan mencoba masuk ke analisa teknikal. Kita selalu mulai dari yang mempunyai dunia ini, indeks dolar Amerika, mata uang yang benar-benar luar biasa. Oke rekan trader, indeks dolar Amerika hari ini pergerakannya sangat luar biasa, tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika dia akan berfluktuasi. Tapi setidaknya kalau menurut analisa saya peluang untuk naik masih sangat besar. Ya, analisa saya menyatakan bahwa indeks dolar Amerika ini akan mencoba naik hingga level tertinggi. Itu dia untuk 98 kayaknya sulit, tapi 97.750 kemungkinan akan dicoba dan kemungkinan besar menurut saya masuk. Ya. Tapi juga harap diperhatikan bahwa pembalikan arah masih tetap juga bisa saya terjadi dan membuat pasang mata uang ini bisa jatuh lagi ke level terendah di posisi 97.566. Sedangkan untuk euro uncle sum dolar, rekan trader semuanya. Untuk euro uncle sum dolar, rekan trader, secara garis besar kalau kita lihat euro uncle sum dolar ini, setidaknya euro uncle sum dolar pakai bahasa dunia lain, sedikit mempunyai peluang untuk kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi. Oke, sekarang ini dia lagi sempat terjatuh ya, tapi secara garis besar dia naik. Analisa saya indeks dolar euro USD ini bisa naik hingga level tertinggi ya, bisa naik hingga level tertinggi karena saya perhitungannya juga nanti malam akan ada rislah ya. Rislah ini dia bisa naik hingga 1.17882. Walaupun hati-hati juga rekan trader bahwa bisa saja terjadi gangguan ya, sehingga membuat pasangan mata uang ini dia kembali lagi jatuh ke level terendah di posisi 1.17560. Sedangkan untuk pound sterling kita lihat
Pound sterling sepertinya masih terus hati-hati ya, malu-malu meong, bergerak naik turun, tapi dari kacamata saya pound sterling agak sedikit mempunyai peluang yang besar naik ke posisi tertinggi di 1.35283, walaupun hati-hati juga bahwa pergerakan sedikit mengganggu dalam pergerakannya dan bisa membuat dia agak sedikit tertekan hingga level 1.34883. Nah, ini dia. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Sedangkan untuk gold, nah ini kalau gold ini saya konsentrasi banget. Saya analisa oke, tapi kalau masalah gold ini ya, gold ini identik dengan saya ya, dengan Maurizio Timena ya, Master Gold, Doktor, Profesor, Profesor, Doktor, Insinyur, PhD Gold, gelar terbaru. Nah, rekan-rekan bisa lihat kemungkinan besar kalau saya lihat ini gold ini akan sedikit menanjak. Ya, gold ini akan, menurut saya akan sedikit mengalami, ya akan naik lah ya menurut saya. Saya bisa memprediksikan dari kacamata saya bahwa gold ini akan mencoba kembali lagi masuk ke 4.400. Kemungkinan kita akan menutup tahun 2025 ini di seputaran 4.400-an. Oleh karena itu analisa saya menyatakan bahwa gold ini akan mencoba naik hingga 4.425. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia akan kembali tertekan dan jatuh hingga level 4.328. Nah, ini gold ya rekan trader ya. Tenang, gold itu kemarin jatuh itu ya cuman perang aja itu ya. Gold bikin orang deg-degan aja itu sebenarnya. Tapi gold pada prinsipnya memang dia naik. Dia pasti akan naik rekan trader. Tenang aja, info A1 dari New York udah saya dapat rekan trader. Oke rekan trader, sekarang kita masuk di USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, secara garis besar kalau kita lihat USD Yen Jepang, waduh USD Yen Jepang ini sebuah si malakama ini ya, makan nggak bapaknya meninggal, nggak makan ibunya meninggal. Waduh, ini sulit juga. Tapi secara garis besar ini menurut saya ya kemungkinan turun ya sangat besar, masih tetap akan turun, walaupun penguatan pun juga bisa terjadi. Analisa saya dia ini peluang untuk turun masih tetap ada hingga level 155.822, tapi hati-hati juga bahwa serangan balik mendadak ya alah pasukan Jepang lah ya, kompetai heiho. Nah, ini dia bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 156, tapi menurut saya peluang untuk jatuh masih sangat besar. Dia akan sedikit tertekan hingga level 155.822. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal dari beberapa pasangan mata uang, dan saya ingin bilang juga buat rekan trader bahwa harap diperhatikan kalender ekonomi hari ini ya. Untuk kalender ekonomi hari ini rekan trader bisa lihat bahwa pola pergerakan yang terjadi untuk kalender ekonomi hari ini secara garis besar kalau kita lihat bahwa hari ini hari Selasa tanggal 30 tidak terlalu ada, tapi hati-hati nanti malam ya, dini hari nanti pada pukul 2.00 akan ada rapat Rislah FOMC. Nah, Rislah FOMC inilah yang akan sedikit memberikan tekanan terhadap pergerakan yang terjadi indeks dolar Amerika dan bisa membuat pergerakan yang sangat signifikan terhadap beberapa pasangan mata uang. Kita tahu bahwa FOMC pertemuan terakhir dovish memangkas tingkat suku bunga. Dari Rislah ini cuman mensahkan aja, tapi dari sahkan ini juga akan terdapat statement-statement pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu rekan trader harap memperhatikan Rislah ini. Tapi secara garis besar kita udah bisa lihat bahwa kemungkinan dovish tetap ada, artinya akan sedikit memberikan sedikit tekanan terhadap dolar Amerika dan memberikan angin segar ya, bukan cuman angin sepoi-sepoi tapi angin segar buat gold dan beberapa pasangan mata uang lainnya. Oke rekan trader, kalender ekonomi, dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, ini adalah kami adalah Amarket, broker yang sangat luar biasa yang selalu membantu rekan trader mencapai kesuksesan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, mari bersama kami, kita bangun kesuksesan bersama, kita meraih cuan bersama-sama. Silakan mendaftar, silakan trading, dan kami akan membantu rekan trader semuanya.
websitenya sudah ada, bisa lihat juga nanti di deskripsi video ini. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat sebelum kita menutup tahun 2025 ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Tetap terus analisa terus, semangat terus, belajar terus, karena kunci keberhasilan kita dari bagaimana pemahaman dan bagaimana analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita analisa-analisa berikutnya. Selamat menikmati hari yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.